Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama membaca surat Yasin. Sebagaimana biasa setelah kita membaca surat Yasin, kita lanjutkan dengan sedikit pembahasan tentang ilmu. Kemarin kita membahas tentang masalah sholat rawatib atau sholat rawatib, atau juga disebut sholat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, dan itu tidak disunatkan, tidak disyariatkan untuk berjamaah. Dan yang kedua yang tidak disyariatkan untuk diperjamaahkan yaitu sholat duha. Nah, kita sedikit akan membahas tentang masalah sholat duha. Qala al-musannifu, berkata pengarang kitab, rahimallahu wa nafa'ana bihi fid dharain. As-saniyatu, yang kedua yang tidak disyariatkan atau disunatkan diberjamaahkan, al-duha, yaitu sholat duha. Jadi sholat duha itu tidak disyariatkan, tidak disunatkan untuk berjamaah. Tapi kalau kita mau berjamaah silakan, cuma tidak mendapatkan pahala berjamaah karena tidak disunatkan berjamaah sholat duha. Waktu sama, dan dinamakan sholat duha itu sholatul awwabina, sholat awwabin. Jadi nama lain daripada sholat duha adalah sholat awwabin. Fadluha, keunggulannya, warada fi al-kasir bil hadis, banyak diceritakan di dalam hadis, minha, di antaranya, man hafadha ala subhatil duha, barang siapa yang menjaga, meraksa ala subhatil duha, terhadap 2 rakaat sholat duha, ghufirat lahu dzunubuhu, maka diampuni dosanya, wa in kana mislu jabalil bahri, walaupun dosanya itu seperti buih lautan. Ya, jadi barang siapa yang melanggengkan 2 rakaat sholat duha, barang siapa yang mengakali sholat 2 rakaat sholat duha, maka ghufirat dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, in kana misla jabalil bahri, walaupun seperti, banyaknya itu seperti buih di lautan. Ya, artinya buih itu kan halus, artinya dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu bisa dihapus dengan merutinkan sholat duha. Ya. Dan hadis lain, wa man sholat ad-duha raka'ataini, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, lam yutab minal ghafilin, tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang suka melanggengkan sholat duha itu orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga dikatakan, in sholaita ad-duha raka'ataini, jika kamu sholat 2 rakaat sholat duha, lam tutab minal ghafilin, tidak dicatat, tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Au arba'an, atau sholat duhanya 4 rakaat. Yang tadi 2 rakaat, sekarang sholat duhanya 4 rakaat. Ya. Kutibat minal muqbitin, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicatat orang-orang yang khusyuk. Artinya dicatat orang yang khusyuk. Kutibat minal muqbitin, maka dicatat oleh Allah orang-orang yang khusyuk. Kalau kita sholat 4 rakaat sholat duha.
Ausitan atau 6 rakaat. Salat duhanya 6 rakaat. Awal rakaat. Gitu kan? Kutita minal qanitin, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita di samping sebagai latihan memaksakan diri untuk berdoa, tapi kita harus menjalankan salat duha minimal berapa? 6 rakaat. Kalau 6 rakaat itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas samanian atau 8 rakaat. Kutita maka ditulis oleh Allah minal faizin, orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu besar pahala daripada salat duha. Dan hadis lain juga mengatakan man hawala yuhafizu ala salati duha illa awal, dan tidak bisa mengakali, tidak bisa mendawamkan, tidak bisa meraksa ala salati duha, terhadap salat duha illa awal, terkecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Makanya disebut awabin dari yang illa awal. Awabin itu orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi setiap orang yang suka melakukan sholat duha itu cirinya termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama lain daripada sholat duha itu adalah sholat awabin. Orang-orang yang taubat, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Wa bil hadis qudsi, dan dari hadis qudsi, yabda Adam, hai manusia, sholli salatlah kalian di karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Salatlah kalian di karena aku. Min awalin nahari, dari mulai awal siang, 4 rakaatin, 4 rakaat. Afi ke akhirahu, maka kata Allah aku cukupkan di akhir siangnya. Kalau kita sholat 4 rakaat, ya, maka janji Allah dicukupkan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir siang. Wa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Dan dijadikan dari atas setiap persendian, kita itu banyak sendi. Di tangan ada persendian, kaki ada persendian, jari-jari ada persendian, gitu ya. Nah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala setiap persendian yang ada di tubuh kita itu sedekah, ya. Wa amrun bil ma'ruf, amal bil ma'ruf, ya. Wa nahyun 'anil munkar, dan nahi munkar. Sedekah itu juga sedekah. Jadi setiap berbuat kebaikan itu namanya sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Wa yujzi'u 'an dzalika atali biru'ahuma minal duha. Maka mempadahkan dari demikian itu 2 rakaat daripada sholat duha. Artinya kalau orang sholat duha 2 rakaat itu berarti seluruh persendiannya telah bersedekah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggap sedekah. Jadi karena ketika kita sholat seluruh badan kita, persendian kita bergerak. Sendi yang ada di leher kita, sendi yang ada di tangan kita, sendi yang ada di kaki kita, itu seluruhnya bergerak untuk pergerakan sholat duha. Maka dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap persendiannya dianggap sedekah. Maka setiap orang yang sholat duha itu orang yang sudah bersedekah lewat persendiannya. Gitu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nanti di
di dalam surga itu ada beberapa pintu. Ya, surga itu mempunyai beberapa pintu. Yuqalu lahu, dinamakan pintu itu al-duha, pintu duha. Fa idza kana yaumal qiyamah, maka tatkala terjadi hari kiamat nanti di akhirat, nada, ada yang memanggil. Munadi, orang yang memanggil, ada seruan. Ainal ladzi kanu yuqimuna 'ala sholati duha. Mana orang-orang yang mendawamkan, melanggengkan salat duha? Ya. Hadza babukum, ini adalah pintu-pintu kalian. Padkhulu bi rahmatillah, maka masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di akhirat nanti ketika setelah terjadi kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, nanti ada suara yang memanggil berseru, ya, mana orang-orang yang dulu suka melanggengkan sholat duha, mana yang suka merasa menjaga sholat duha, ini adalah pintu kalian, maka masuklah kamu lewat pintu ini birahmatillahi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pada sholat duha, gitu ya. Jadi yang orang yang masuk lewat pintu duha itu pasti ketika di dunia dia suka melakukan sholat duha. Bahkan hadis lain mengatakan alam munafiqu la yusolli sholat duha. Kalau orang yang munafik itu tidak akan mampu sholat duha, tidak akan mampu sholat duha. Bahkan kata Rasulullah SAW, bukan hanya sholat duha, sholat isya berjamaah tidak mampu, sholat subuh berjamaah tidak mampu. Nah, ditambah lagi sholat duha tidak mampu melakukan sholat duha. Itu ciri orang yang munafik. Kenapa? Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadinya barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka kita harus sering-sering melakukan sunnah Rasul. Di antaranya adalah melakukan sholat duha. Jadi orang munafik tidak akan mampu melaksanakan sholat duha, tidak mampu sholat subuh berjamaah, tidak mampu sholat isya berjamaah. Jadi kalau kita ingin melihat orang-orang yang imannya kuat, lihatlah pada sholat isya berjamaah, lihatlah pada sholat subuh berjamaah. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi ya, kalau orang itu campur, ada yang munafik, ada yang tidak, sulit membedakan. Tapi kalau udah isya bisa kita bedakan. Oh, ini orangnya iman juga. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, nah itulah adalah beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Nah, untuk selanjutnya kapan waktunya? Kapan waktunya sholat duha? Waktuha min irtifa'is syamsi. Waktu duha itu mulai terangkatnya matahari. Ya. Terangkatnya matahari. Seukuran berapa? Qadrulumhin, ukuran satu bak. Ya, ukuran satu bak. Jadi ilmu falak ahli-ahli falak sudah menentukan, gitu ya. Kalau terbit matahari itu jam 6 misalkan. Terbit matahari jam 6. Tambah 16 menit. Tambah 16 menit. Nah, itu mulai waktu duha. Ya, mulai waktu duha. Kalau terbit mataharinya jam 5.30, ya, tambah 16 menit, gitu ya. Ya, jadi tambah gitu. Jadi jadwal ini penting untuk menentukan waktu duha, gitu ya. Nah, sampai kapan waktu duha itu? Ila zawal, sampai tergelincir matahari, waktu duhur. Jadi mulai terbit matahari sampai waktu duhur, panjang waktunya, kurang lebih 6 jam. Ya, kurang lebih 6 jam. Nah, dalam waktu duha ini
Ada juga yang berpendapat bahwa ketika masuk waktu duha itu sunnah sholat isyraq, ya, sholat isyraq. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang sebagian ulama berpendapat isyraq itu adalah nama lain daripada sholat duha, ya isyraq ya duha, itu sama menurut sebagian para ulama, maka dia cukup sholat duha saja. Nah, sebagian ulama yang lain lagi berpendapat bahwa sholat isyraq ya isyraq, lain sholat duha ya sholat duha. Nah, cuma sholat isyraq itu waktunya sedikit, sebentar. Jadi kita harus ngintai waktunya. Ketika jam 6 terbit matahari ditambah 16 menit, jam 6 lewat 16 menit, nah kita waktu isyraq. Maka di situ sholat isyraq bagi yang berpendapat bahwa isyraq dan duha beda, gitu ya. Nah, kalau udah jam setengah 7 beres sholat, jam 7, setengah 7, jam 7 itu sudah habis waktu isyraq. Jadi benar-benar harus dimintai kata waktu isyraq. Ya, kalau kita jam 5.50 misalkan terbit matahari, tambah 16 menit, jadi jam 6 lewat 6, langsung harus sholat isyraq. Nah, setelah sholat itu udah habis waktunya. Ya, sholat isyraq waktunya sebentar. Ya. Tapi kalau sholat duha mulai daripada terbit matahari lebih 16 menit sampai zawal, sampai waktu duhur. Ya, kalau jam 12 sampai jam 12, kira-kira itu waktunya waktu duha. Nah, kenapa disyariatkan waktu sholat duha oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika dari sholat subuh sampai sholat duhur itu waktunya lama, hampir kurang lebih 6 jam. Maka Allah mensyariatkan kepada Rasulullah SAW untuk dilaksanakan sholat duha. Kenapa? Ya, untuk supaya hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah itu bisa langsung ingat kepada Allah di tengah-tengah, tidak terlalu lama. Makanya afdol sholat duha itu adalah kurang lebih jam 9 sampai dengan jam 10, gitu. Seperti halnya kita sholat duhur dengan maghrib, ya, waktu duhur dan maghrib. Di tengah-tengah ada sholat asar. Begitu juga dari subuh ke waktu duhur, di tengah-tengah ada sholat duha. Gitu ya, supaya tidak terlalu lama lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, maka disyariatkan sholat duha. Gitu. Jadi waktunya itu mulai terbit matahari lebih 16 menit sampai zawal, tergelincirnya matahari, yaitu waktu duhur. Itu waktunya sholat duha. Ya, jam 10 boleh, jam 11 boleh, selama belum waktu duhur. Gitu. Tapi yang afdal di tengah-tengah. Nah, berapa rakaat sholat duha itu? Ada rakaat duha, aqalluha rakaatani. Paling sedikit 2 rakaat. Ya, aqalluha rakaatani. Paling sedikit 2 rakaat. Intinya ya ukuran kelas kita yang masih belum potong, sholat duha ya 2 rakaat aja tuh. Nanti kalau sudah dawam tingkatkan 4, tingkatkan 6. Intinya berapa yang paling afdal wa aksaruha, yang paling banyak rakaat sholat duha, wa afdal dan paling utama samanun 8 rakaat. Ya, paling banyak 8 rakaat. Wa afdalu bihi ma yusalima min kulli rakaatain. Ya, dan paling afdal dari 8 rakaat itu setiap 2 rakaat salam. Kita mau sholat duha 8 rakaat, tapi dikerjakannya tetap masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8, berarti 4 kali salam. Itu yang paling afdal, ya. Ya. Tapi boleh dilakukan dengan 4 rakaat 2 kali, boleh, ya. Atau
dilakukan dengan sekaligus 8 rakaat. Boleh kalau kita sanggup tidak lupa rakaatnya, gitu ya. Karena kalau langsung 8 kita 4 aja kadang 3, 4 gitu ya. Apalagi langsung 8. Maka di situ yang paling utama wa qurbi ma yusallima min rakaataini. Ya, paling utama salat 8 rakaat itu tapi dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu ya. Nah, ini tentang masalah sholat duha. Gitu. Terus bacaannya wa yaqra'u bihi ma yasha. Bacaannya apa? Ya. Maka bacaannya apa aja yang kita hafal. Bacaannya bebas, apa yang kita hafal. Gitu ya. Tapi wal afdalu surata. Yang paling afdal itu 2 surat. Wasyamsi wa duhaha. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah. Dan rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah wa duhal laili idza saja. Ya. Kalau kita mau sholat duha nih 2 rakaat. Nah, rakaat pertama setelah kita membaca Al-Fatihah baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Nah, terus rakaat kedua setelah Al-Fatihah wa duha wal laili idza saja. Itu yang paling afdal, Aw qul ya ayyuhal kafirun wal ikhlas, atau suratnya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Setelah kita Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau wasyamsi tidak hafal. Nah, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca. Setelah Al-Fatihah itu qul huwallahu ahad Allahus samad. Kalau waktu tidak hafal, tapi usahakan ya, usahakan dihafal supaya kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan keafdalan. Nah, usolli sunat duha rakaataini lillahi ta'ala. Terus yang pertama tadi rakaat pertama setelah Fatihah wasyamsi wa duha. Rakaat kedua setelah Fatihah wa duha wal laili idza saja. Nah, ulama berpendapat yang paling utama lagi dua-duanya digabung. Itu. Mana di antara setelah kita membaca Fatihah rakaat pertama baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha dan seterusnya. Beres kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai selesai kita ruku, sujud, terus naik lagi rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah baca wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Nah, terus sambung qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu ya sempurna digabung antara wasyamsi wa duha dan qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu. Nah, terus bagaimana kalau kita mau mengerjakannya 8 rakaat? Dua-dua ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetap yang pertama itu wasyamsi, yang kedua wadduha wal laili idza saja. Seterusnya qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Terus qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Yang penting yang pertama itu adalah wasyamsi wadduha sama wadduha wal laili. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Jadi walaupun 8 rakaat, nah itu yang pertama saja wasyamsi wadduha. Yang keduanya adalah wadduha wal laili idza saja. Yang ketiga qul ya ayyuhal kafirun. Keempat qul huwallahu ahad.
Kelima, qul ya ayyuhal kafirun. Keenam, qul huwallahu. Ketujuh, qul ya ayyuhal kafirun. Kedelapan, qul huwallahu. Tinggal terus dilakukan. Berarti pertamanya wasyamsi wa duhaha. Nah, bisa dan juga bisa dilaksanakan 4 rakaat sekaligus. Bisa. Berarti 2 kali 4 rakaat jadi 8. Itu tata cara pelaksanaan sholat. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wa yaqra'u pada sholat hadat man. Ya. Nah, setelah itu kita membaca doa. Ya, doanya kita sudah sering kita baca. Ya. Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal sultana sultanuka wal azamata azamatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'inzilhu. Ya Allah, kalau rezeki kami ada di langit maka turunkanlah. Gitu ya. Wa in kana fil ardi fahrihu. Kalau seandainya rezeki kami ada di bumi, di dalam bumi, ya, fahrihu maka turunkan. Wa in kana ba'idan, seandainya rezeki aku itu adalah jauh, maka dekatkan. Ya, wa in kana qalilan, atau rezeki kami itu sedikit, fakasiru maka banyakkanlah dan berkatilah. Ya, itu diantaranya doa-doa yang sudah apa itu dalam kita. Wa in kana haraman fatahhir. Barangkali rezeki kita ada yang haram, fatahhir maka sucikanlah ya Allah. Ya, fatahhir maka sucikanlah. Bihaqqi wa'ika wa bahaika wa jamalika wa quwwati wa qudratika wa sultanika wa rahmatika wa ismatika. Allahumma atina bi kulli hin afdalu ma ataita au ya ibadaka sholihin bi kulli hin. Maaf yatim lama tidak kami ya rabbal alamin. Nah, itu diantaranya doa setelah tidak. Tapi kalau kita tidak bisa, tidak mampu, ya boleh apa saja. Yang penting kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat duha. Itu keutamaan salat duha. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kita lebih semangat lagi dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah bukan hanya manfaat di akhirat tapi juga di dunia, insya Allah diindahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.